Iya, iya. Terus kan Pak, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat serta semangat. Senang sekali pagi ini saya, Melanie Musa, yang akan memandu acara diskusi hari ini, peluncuran hasil studi potensi manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui pada tahun 2021, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau yang biasa disebut ISPO, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerhati lingkungan berharap agar manfaat ekonomi yang telah diberikan oleh industri kelapa sawit tidak mengorbankan kepentingan sosial dan kualitas lingkungan jika industri tersebut tetap menguntungkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga aspek tersebut sangatlah penting bagi keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan agenda diskusi kita pada hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian,
selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB dan National Project Director UNDP SPOI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi dan selamat bergabung, Pak, Ya, terima dalam kasih. acara diskusi kita hari ini. Selanjutnya izinkan saya menyapa selamat pagi dan selamat bergabung kepada Ibu Dr. Diana Halil, Certified Studies on Smallholder Palm Oil, Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Yang ketiga izinkan saya menyapa Bapak Dr. Rusman Heriawan, Penasehat Senior Forum Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para hadirin, sebelum kita memulai agenda diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama sambutan pembuka dari Bapak Insinyur Dedi Junaidi, MSc. Kepada Bapak Insinyur Dedi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bendelina selaku moderator. Apakah suara saya bisa didengar dan baik? Baik, Pak Dir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan tentu salam sehat Bapak sekalian. Yang terhormat narasumber Pak Dr. Diana Halil, juga penasihat Forum RAN KSB Bapak Dr. Rusman Heriawan, serta para peserta webinar tentang sosialisasi hasil studi peluang insentif bagi pekebun dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO, yaitu yang dilaksanakan oleh Sekretariat RAN KSB juga bersama dengan SPOI UNDP. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini yang cukup cerah. Yang cukup agak mendung, mohon maaf, di Jakarta dari malam sampai hari ini masih masih hujan gerimis. Mudah-mudahan di tempat doa sekalian juga cuacanya cukup cerah ya. Dan tentu kami juga mengucapkan selamat bergabung Bapak sekalian yang mewakili dari kementerian, lembaga terkait, kemudian juga dari yang mewakili dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit, kemudian juga dari gabung dari Asosiasi Pelaku Usaha, teman-teman dari CSO, kemudian juga para yang mewakili dari BPD PKS, dari SIPOPSI, kemudian jadi Sekretariat Komisi ISPO, para akademisi dari teman-teman yang para CISO maupun NGO yang concern dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Kami juga tentu berterima kasih kepada Dr. Diana Halil dari Universitas Sumatera Utara yang telah merampungkan hasil studi mengenai peluang insentif bagi pekebun dalam rangka percepatan sertifikat ISPO dan tim ya.
juga guru kami senior kita Pak Dr. Usman Hariawan selaku penasihat program KSB yang telah bersama-sama kita join selama kegiatan yang dilaksanakan secara virtual. Bapak sekalian, ada beberapa hal sebagai pembuka kaitannya dengan kegiatan webinar ini. Saya kira pertama-tama tentu bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Bapak sekalian ya, luar biasa kinerja dari industri perkelapa sawit nasional ya. Dalam beberapa bulan terakhir ya, harga sawit, memberikan produk sawit dan tentunya juga tentu memberikan remuneratif price ya, harga yang memberikan insentif bagi para produsen ya, tentu baik itu dari perusahaan maupun para pekebun sawit ya, dan tentu kita berharap tentu situasi yang kondusif ini akan terus berkelanjutan. Kemudian Bapak sekalian ya, kaitannya dengan sertifikasi ISPO ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah menyelenggarakan sertifikasi ISPO ini atau sawit yang Indonesia berkelanjutan itu sejak 2011 ya. Sekarang kita terakhir ada Permentan 38 tahun 2020 ya, yang alhamdulillah minggu lalu ya, mungkin 10 hari yang lalu kita sertifikasi ISPO yang baru ini ya, yang mengacu dalam Permentan 38 tahun 2020 persis hampir 26 November ada 1 tahun diundangkan ya. Nah, tentu dalam perjalanannya Bapak sekalian, tentu kami dari sekretariat tim Komite ISPO nanti akan melakukan evaluasi ya kaitannya dengan implementasi dari sertifikat ISPO Bapak sekalian. Yang kita kena tentu payung hukumnya adalah peraturan presiden yang nomor 44 tahun 2020, di mana di situ disebutkan bahwa saat ini sertifikasi ini sudah menjadi mandatori atau wajib ya bagi semua pelaku usaha perkebunan ya. Dalam hal ini adalah tentu baik namanya pelaku usaha adalah sesuai kepada mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014, namanya pelaku usaha perkebunan itu adalah baik itu perkebunan korporasi ya, baik itu perkebunan besar swasta atau perkebunan milik negara atau PTPN saat ini ya, juga perkebunan kelapa sawit ya. Nah, tentu bagi perkebunan kelapa sawit ya baru akan diundangkan secara mandatorinya wajib jatuh tempo 2025 tahun 2025 ya. Jadi hampir sudah tinggal 4 tahun lagi. Tentu Bapak sekalian ya, mengacu ke dalam data statistik data luas tutupan sawit nasional ya, Kementan 833 tahun 2019 Bapak sekalian, dari data tersebut disebutkan bahwa ada sekitar dari total 16,38 juta hektar tutupan sawit ya Bapak sekalian, ada sekitar 41% ya, atau sekitar 6,7 juta hektar ini milik perkebunan rakyat ya. Tentu di dalamnya ada perkebunan tadinya plasma atau pir ya, dan juga ada juga yang kita kenal dulu dengan istilah perkebunan swadaya atau independent smallholder. Nah, tentu dengan situasi tersebut saya kira memang tantangannya luar biasa ya Bapak sekalian ya. Nah, namun demikian ada yang menggembirakan ya, kami mendapat informasi ya Bapak sekalian, ternyata sudah ada ya 2 minggu lalu kami dapat informasi ya dari perusahaan, ada mitra atau plasma mereka ya yang sudah mendapat yaitu, dan semuanya adalah asosiasi atau Poktan Petani Sawit Swadaya ya, dari 3 kelompok petani sawit tersebut ya, itu sudah mendapat sertifikasi ISPO ya, sepenuhnya mengacu ke dalam Permentan 38 2020 atau ISPO yang baru ini. Nah, tentu ini dan luas kebunnya total cukup lumayan luas, ada 2.762 hektar ya. Nah, tentu ini sesuatu yang menggembirakan ya,
Walaupun tentu tadi apabila kita bandingkan ya dengan luasnya ya tentu masih sangat jauh sekali, masih sangat kecil ya. Ada data walaupun demikian Rusun ya, secara total sampai hari ini sudah ada 24 sertifikat ISPO bagi para pekebun ini ya, termasuk yang tadi yang 3 yang baru ya, sebagian masih mengacu ke dalam Permentan 11 2015 ya tentang ISPO. Itu sudah ada data kami mencatat adalah 15.175,56 hektar yang sudah mendapat sertifikasi ISPO. Nah, Bapak Ibu segala tentu kaitannya dengan sertifikasi ISPO bagi pekebun ya, pemerintah juga telah menerbitkan ya sebagai untuk mendukung rencana aksi membangun kelapa sawit berkelanjutan, ada dengan kita kenal dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 ya, yaitu tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ya, dari mulai 2019 ya sampai 2024 ya. Jadi Impres nomor 6 tahun 2019 ini ya telah memasuki tahun kedua Bapak sekalian ya. Nah, tentu dan juga alhamdulillah tentu ya dari RAN KSB ini ya mengamanatkan tentunya kepada 14 kementerian lembaga terkait di tingkat nasional atau di tingkat pusat ya. Selanjutnya juga menginstruksikan kepada 26 gubernur ya beserta bupati atau wali kota di 26 provinsi yang menjadi sentra sawit juga untuk membentuk forum tingkat pelaksana daerah atau forum multi pihak ya, baik di level provinsi maupun kabupaten. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 5 komponen RAN KSB saya kira yang memang semua komponen A sampai E tersebut ya sebagian besar adalah untuk mendorong atau pemberdayaan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat ya. Misalnya untuk di komponen A mengenai penguatan data, bagaimana pemerintah dalam ini Direktur Jenderal Perkebunan untuk penguatan data antara lain adalah percepatan untuk STDB ya. Nah, ini juga kami juga tentu mengajak ya sekalian kaitannya Impres tersebut, walaupun Impres tersebut instruksi kepada para pembantu presiden, namun demikian tentu kaitannya dengan membangun kelapa sawit, kita juga tadi karena RAN KSB adalah bersifat multi stakeholder forum ya atau forum multi pihak, tentu juga peranan private sektor, pelaku usaha perkebunan, teman-teman civil society organization atau NGO atau LSM juga luar biasa berkontribusi terhadap implementasi RAN KSB ini, baik itu di semua komponen atau mungkin beberapa komponen, misalnya tadi teman-teman CSO bagaimana membantu untuk penguatan STDB ya, pendataan STDB, kemudian juga pendampingan terhadap peningkatan kapasitas pekebun melalui komponen B. Kemudian tentu di komponen E adalah yang penting juga ada percepatan sertifikasi dari sertifikat ISPO tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dengan apalagi telah terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri ya 2525 tahun 2021 ya. Ini kita telah sosialisasikan, mudah-mudahan forum tadi pembentukan tim pelaksana daerah ya atau forum multi pihak di level provinsi maupun kabupaten bisa diakselerasi. Demikian juga tentu kaitannya dengan rencana aksi daerah ya di level provinsi maupun kabupaten juga bisa diakselerasi ya. Sesuai target tadi, instruksi dari Presiden tersebut harus dibentuknya forum RAN KSB di 26 provinsi serta di kabupaten atau kota sentra sawit yang mencapai lebih dari 200 kabupaten atau kota. Nah, kemudian kaitannya bagaimana motivasi ya terhadap percepatan bagi pekebun ya, walaupun saat ini memang belum masih mandatory masih voluntary ya untuk saat ini. Emang udah mandatori tetapi belum jatuh tempo, tetapi membuktikan bahwa sebetulnya termasuk petani swadaya juga mampu ya. Ini tadi seperti saya sampaikan di depan bahwa
sudah terbit tadi ya sertifikat ISPO yang sepenuhnya yang pertama juga itu bagi pekebun swadaya. Nah, saya kira sangat penting nanti hasil studi dari Ibu Dr. Diana Halil ini ya juga saya kira akan menjadi masukan nanti kepada kami pemerintah tentunya ya Direktur Jenderal Perkebunan atau Komite Sertifikat ISPO ini ya tentu bagaimana nanti harus ada strategi, ada akselerasi ya karena waktu yang terus mendekat ya dengan jatuh tempo 2025 tentu banyak tantangan, kendala yang memang dihadapi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hasil studi yang akan kita dengarkan nanti, ya sudah mudah-mudahan nanti ada solusi, rekomendasi ya yang nanti operasional, implementatif tentu ya dalam rangka mendorong percepatan dari sertifikasi ISPO khususnya bagi para pekebun. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Bapak sekalian telah bergabung ya untuk kegiatan webinar mengenai hasil studi ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kontribusi ya, Bapak sekalian baik yang hadir maupun Ibu Dr. Diana dan tim ya dalam rangka mendorong dari percepatan sertifikasi ISPO. Dan juga tentu yang mengembirakan ya Bapak sekalian bahwa Badan Pengelolaan Dana Kelapa Sawit juga sekarang sudah sangat concern ya bagaimana juga mendorong sertifikasi ISPO ini bagi para pekebun. Ya, mudah-mudahan untuk tahun-tahun mendatang akan lebih meningkat lagi dan juga teman-teman dari CSO melalui atau Yayasan Nilaba maupun dari dana hibah saya kira banyak yang berminat ataupun masih proses untuk tadi berkontribusi dalam rangka sertifikasi bagi para pekebun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui diskusi hari ini dapat menemukan solusi dan juga dapat nanti mempercepat sertifikasi untuk ISPO ini. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi hasil studi peluang insentif bagi pekebun dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO oleh Ibu Dr. Diana Halil. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami informasikan jika ada pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan ketik pertanyaan Anda melalui kolom chat box atau bisa menggunakan fitur di Zoom, yakni tombol raise hand pada menu reaction yang terdapat di kolom bawah menu Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu, kami informasikan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau jika ada pertanyaan selama sesi ini berlangsung, Bapak Ibu silakan ketik pertanyaan Anda melalui kolom chat box atau bisa menggunakan fitur di Zoom, yakni tombol raise hand pada menu reaction yang terdapat di kolom bawah menu Zoom Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita mulai. Ibu Dr. Diana Halil, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Melani. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Pak Dedi, Pak Rusman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu senior yang ada di sini. Izin saya share hasil kajian mengenai potensi manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun. Sudah kelihatankah? Udah, Bu. Udah, Bu.
Oke. Mungkin Mas Danang aja ya kalau nggak bisa yang gede ya. Baik, Ibu, akan kami bantu untuk share Ya. presentasi dari pihak panitia. Ya. Oke, terima kasih Mas Danang. Izin Bapak Ibu, kajian kita ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dedi mengenai studi potensi manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun. Kajian ini dilakukan oleh Konsorsium Studies on Smallholder Palm Oil Universitas Sumatera Utara bersama UNDP dan ISPO. Next, Mas. Next, Mas. Bisa next, Pak. Oke, kita tahu bahwa kajian ini awalnya merupakan bagian dari usaha untuk mempercepat pemenuhan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang kewajiban sertifikasi ISPO bagi pekebun. Artinya di 2025, 5 tahun setelah peraturan tersebut diberlakukan, maka itu menjadi mandatory bagi seluruh pekebun di Indonesia. Next, Mas. Oke, nah mandatori itu merupakan langkah penting. Tadi Pak Dedi juga sudah menjelaskan bahwa dari tahun 80 ke tahun 2020 sudah sangat banyak terjadi perubahan. Sekarang ini jumlah pekebun itu meningkat hampir mencapai 42% dari total seluruh 13 juta hektar. Jadi artinya ketika ada perubahan pada kelompok pekebun sawit rakyat, maka itu akan menjadi perubahan yang signifikan bagi seluruh industri sawit di Indonesia. Next, Mas. Oke, nah ini mungkin belum yang paling update karena tadi sudah disebutkan bahwa sekarang sudah mencapai 24 kelompok pekebun dengan tambahan 3, tetapi totalnya itu yang tadi 15.000 hektar, 15.175 hektar itu masih belum mencapai 5% dari total seluruh perkebunan sawit di Indonesia. Next, Mas. Oke, nah terdapat indikasi dua hambatannya. Yang pertama adalah bahwa kondisi yang perkembangan yang lambat tersebut akibat kondisi existing pekebun yang relatif jauh dibandingkan dengan kondisi yang disyaratkan pada prinsip dan kriteria ISPO bagi pekebun. Dan yang kedua adalah bahwa insentif yang diharapkan atau benefit yang diharapkan dari ISPO itu belum kelihatan oleh pekebun ataupun pihak-pihak yang akan mengurus sertifikasi tersebut. Nah, sehingga dilakukanlah tujuan ini. Yang pertama adalah melakukan analisis gap antara kondisi existing pekebun. Kemudian yang kedua adalah melakukan eksplorasi potensi manfaat yang dapat diperoleh pekebun ketika telah sukses nantinya mendapatkan sertifikat ISPO. Oke. Kajian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah DES tadi dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu dari tahun 2017 dan sampai 2021 di provinsi yang merupakan sentra pekebun sawit di Riau dan di Sumatera Utara dengan melibatkan sekitar 700 pekebun swadaya dan mitra. Kemudian juga pendekatan yang kedua dilakukan dengan melakukan FGD dan wawancara dengan pihak-pihak yang sudah lama berkecimpung di dunia sawit, ya, dari lembaga sertifikasi, dari platform sertifikasi, dari perusahaan mitra, dari sumber pendanaan ISPO pekebun. Selanjutnya dari pemerintahan pusat, dari pemerintah daerah, dari pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten, kemudian
Next, Mas, dari NGO, CSO, pekebun yang sudah tersertifikasi ISPO pada waktu itu adalah yang ada di Riau. Kemudian pekebun yang tersertifikasi yang mendukung pekebun yang lain, kemudian pekebun yang tidak tersertifikasi karena kita ingin tahu kondisi existingnya, kemudian asosiasi rantai pasok, lembaga multi stakeholder, NGO mitra. Next. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi kita melihat bahwa memang untuk menjelaskan pekebun swadaya ini kita tidak bisa melakukan generalisasi. Seenggaknya ada 3 kelompok yang cukup berbeda karakternya. Yang pertama adalah swadaya, kemudian swadaya tapi yang sudah bermitra, kemudian plasma atau eksplasma. Nah, kita melihat bahwa secara umum plasma dan eksplasma lebih rapi, misalnya dalam status lahan, kemudian dalam penggunaan bibit bersertifikat. Namun memang plasma atau eksplasma rata-rata umur tanamannya relatif lebih tua, sehingga produktivitasnya itu juga sedikit lebih rendah. Secara rata-rata harga jualnya itu tetapi masih cukup tinggi dan kemudian tujuan penjualannya itu juga relatif lebih seragam. Next, Mas. Nah, kita melakukan kajian perbandingan kondisi dengan kondisi yang disyaratkan oleh PNC ISPO dengan melalui skor pemenuhan kriteria tersebut. Skor 1 adalah kondisi yang paling rendah, di mana pemenuhannya itu sekitar kurang dari 20% dari indikator yang disyaratkan dalam PNC ISPO, dan yang paling tinggi adalah yang lebih dari 80%. Nah, kita juga membagi berdasarkan yang tadi itu bahwa untuk tiap prinsipnya secara umum kita lihat bahwa plasma atau eksplasma itu relatif lebih baik kondisinya, dan dalam hal ini misalnya kalau legalitas itu karena yang disyaratkan bukan SHM, maka kita mengikuti indikator yang disyaratkan oleh ISPO. Tetapi satu hal yang kita lihat secara umum ada juga yang masih rendah, misalnya mengenai legalitas atau STDB, yang itu bahkan di plasma atau eksplasma juga relatif masih rendah, sehingga mungkin ini perlu mendapat perhatian untuk usaha percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun. Next, Mas. Nah, kemudian untuk GAP, barangkali kita semua juga sudah menduga bahwa plasma atau eksplasma yang memang dari awal sudah didampingi akan menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan swadaya atau swadaya mitra dalam penerapan praktek perkebunan yang baik dalam organisasi kelembagaan, pengelolaan kebun, atau teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit. Kemudian yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, kalau kita lihat dibandingkan dengan prinsip yang lain, walaupun plasma atau eksplasma, pengelolaan lingkungan ini masih relatif rendah, rata-rata karena memang pengelolaan lingkungan ini tidak menunjukkan hasil yang instan, sehingga memang kalau kita bandingkan dengan indikator yang disyaratkan itu relatif rendah. Kemudian penerapan transparansi juga masih perlu perbaikan, peningkatan usaha yang berkelanjutan juga masih perlu perbaikan, terutama kita lihat di kelompok petani swadaya yang belum bermitra. Next, Mas. Dari kajian tersebut kita mendapatkan manfaat langsung yang dapat diperoleh dari sertifikasi ISPO. Yang dimaksudkan dengan manfaat langsung adalah ketika pekebun atau kelompok pekebun tersebut telah tersertifikasi, maka hal ini akan langsung dirasakan manfaatnya. Pertama adalah perbaikan legalitas atau traceability. Ini merupakan salah satu isu yang banyak diangkat, termasuk di pasar global, dan ketika pekebun telah mendapatkan sertifikasi ISPO, maka kita bisa meyakinkan melalui dokumen STDB ataupun SPPL bahwa pekebun tersebut berada di luar kawasan.
Kemudian peningkatan transparansi melalui penyediaan data. Kita tahu bahwa sangat banyak dokumen yang terkait dengan data dalam pengajuan sertifikasi ISPO, dan itu akan lebih jelas bagaimana kondisi pekebun itu sendiri. Kemudian perbaikan administrasi ini memang signifikan terlihat bahwa dokumen-dokumen kepemilikan lahan, pencatatan terutama, karena kita tahu sebelum sertifikasi hampir semua pekebun itu tidak mempunyai catatan. Nah, ada juga benefit yang tidak langsung, dan umumnya benefit tidak langsung inilah yang lebih diharapkan oleh pekebun, misalnya apalagi dibandingkan dengan sertifikasi lain. Nah, kalau kita ambil benefit tidak langsung itu dari produktivitas, harga, dan income, maka kita coba bandingkan produktivitas yang tersertifikasi itu relatif lebih tinggi. Kita pisahkan antara plasma eks plasma karena tadi kita tahu karakteristiknya itu berbeda, kemudian dengan swadaya. Keduanya menunjukkan produktivitas yang berbeda antara yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Walaupun kita lihat di atas di keterangan kondisi pekebun, umur tanamannya itu untuk plasma dan eks plasma relatif sama 22 dan 24, tetapi yang tersertifikasi dengan tidak tersertifikasi misalnya relatif lebih tinggi yang tersertifikasi. Kemudian hal yang sama bisa kita lihat pada independen, kemudian harga juga relatif lebih tinggi, dan sekali lagi bahwa ini memang merupakan benefit tidak langsung, tidak serta-merta dapat dirasakan oleh pekebun atau kelompok pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi. Karena kita tahu misalnya untuk produktivitas setidaknya setelah ada perbedaan perlakuan dibutuhkan 6 bulan sampai tahun untuk terjadi perubahan produktivitas. Kalau untuk income kita lihat ada perbedaan sedikit untuk income independen yang telah tersertifikasi yang lebih rendah, karena pada saat itu telah tersertifikasi belum cukup lama, sehingga karena kondisi awalnya sebelum tersertifikasi relatif rendah sehingga perlu banyak perbaikan, pada saat itu cost-nya menjadi lebih tinggi, sementara benefit akibat peningkatan produktivitas dan peningkatan harga belum terrealisasi. Oke, next Mas. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita peroleh atas budi baik para responden dalam kajian ini. Ada berbagai kendala dan berbagai alternatif solusi yang telah didiskusikan dari FGD dan wawancara. Yang pertama adalah bahwa ternyata sampai pada saat kajian dilakukan, masih banyak pekebun yang belum memahami bahwa ISPO itu udah mandatory, bukan voluntary lagi, sehingga ini merupakan suatu keniscayaan di tahun 2025 kita harus menuju ke sana. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentu saja, dan itu bagusnya bahwa kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari pekebun-pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO. Sangat banyak yang mendukung penuh dan bersedia untuk turut aktif untuk mensosialisasikan. Kemudian tentu saja kita bisa memanfaatkan sinergikan dengan program peremajaan sawit rakyat. Nah, itu juga bahwa kita tahu bahwa PSR juga nantinya akan menuju sawit berkelanjutan melalui sertifikasi, dan juga memanfaatkan asosiasi atau forum pekebun dengan skala nasional. Dan yang kedua adalah sertifikasi yang menjadi mandatori belum sepenuhnya dipahami oleh bukan hanya pekebun tetapi stakeholders yang lain termasuk pihak pemerintah, sehingga perlu adanya koordinasi. Tadi Pak Didi menyebutkan ada 14 kementerian yang sudah terlibat dalam tim untuk percepatan ini, tetapi sampai ke level daerah mungkin kita masih perlu menyamakan pemahaman. Hal ini akan menjadi
poin yang cukup mempercepat, karena misalnya untuk pengurusan STDB yang merupakan syarat mutlak dalam mengajukan sertifikasi ini dilakukan di pemerintah daerah. Next, Mas. Yang kedua adalah rendahnya kompetensi. Pertama adalah ketika pekebun diwajibkan untuk menyiapkan dokumen. Kita tahu dalam sertifikasi dokumen yang perlu disiapkan sangat banyak, dan itu bukan hal yang sederhana. Sehingga ketika dilakukan pendampingan, memang pendampingan teknis agronomis itu penting, tetapi pendampingan kelembagaan dan manajemen juga tidak kalah pentingnya. Dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan kemitraan yang sudah ada dalam program PSR misalnya, atau program binaan dari perusahaan dan NGO, dan itu sudah cukup banyak dan masih berlangsung makin cepat sekarang ini. Kalau kita punya satu sinergi yang baik, mungkin ini akan sangat mempercepat proses tersebut. Yang kedua adalah pekebun sulit memenuhi aspek lingkungan. Nah, sehingga karena aspek lingkungan terutama banyak yang tidak memberikan manfaat langsung, sehingga perlu adanya pendampingan dalam pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan program-program yang telah ada. Dan pekebun belum memenuhi aspek GAP, tadi kita juga lihat terutama pekebun swadaya, rendahnya pemenuhan ini bukan hanya akibat rendahnya pengetahuan, tetapi banyak juga yang akibat rendahnya dukungan finansial misalnya untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Next, Mas. Kemudian rendahnya kapasitas kelembagaan. Masih banyak pekebun yang belum berkelompok atau sudah berkelompok tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan kelompok secara efektif. Belum ada collective action dari kelompok tersebut, dan untuk itu sekali lagi bisa disinergikan dengan program PSR. PSR ini mempunyai banyak manfaat karena PSR ini diajukan dalam bentuk kelompok, dan kita tahu engagement untuk kelompok saja tidak mudah dan memerlukan waktu. Jadi memanfaatkan yang sudah ada akan bisa lebih efisien. Kemudian mengoptimalkan fungsi kelompok, perlunya pendampingan yang tidak hanya dalam short term, tetapi perlu yang dalam jangka yang lebih panjang. Next, Mas. Kemudian rendahnya kemitraan. Nah, kemitraan ini sudah banyak misalnya dalam beberapa kegiatan, tetapi kemitraan yang komit dalam jangka waktu panjang itu perlu ditingkatkan. Kemudian juga bisa dilakukan komunikasi, fasilitasi komunikasi PKS dengan pekebun, karena banyak PKS yang menerima supply TBS itu dalam waktu yang cukup lama dari pekebun sekitarnya, tetapi tidak ada kegiatan yang lebih dari jual beli ataupun kemitraan yang formal. Kemudian bisa memanfaatkan aturan kewajiban perusahaan yang untuk masyarakat seluas 20% dari total HGU diinterpretasikan atau direalisasikan untuk pendampingan ke petani. Kemudian juga bisa meningkatkan kemitraan PSR, tidak hanya sampai pada waktu pengajuan dan pada saat TBM, tetapi bisa sepanjang siklus tersebut, sehingga realisasi benefit yang tidak langsung juga bisa diperoleh. Next, Mas. Kemudian rendahnya penerimaan pasar. Kita semuanya tahu bahwa ISPO ini belum diterima oleh pasar internasional, dan kita tahu bahwa pasar itu diperlukan untuk memberikan rekognisi dan willingness to pay dari hasil yang telah diupayakan oleh petani. Kemudian kita juga tahu bahwa sebenarnya sangat banyak prinsip dan kriteria yang telah menjawab tuntutan pasar itu, misalnya traceability itu sudah sangat jelas ada di ISPO. Jadi digabung ya Pak. Jadi dia satu kesatuan dia. Kantor ini nanti. Oke.
Kemudian ISPO juga sulit dipasarkan karena ISPO ini belum efektif diberlakukan dalam supply chain certification, dan kita tahu itu merupakan proses yang sedang berlanjut sekarang. Diharapkan kalau itu sudah selesai dan bisa implementasi, juga menjadi salah satu yang mendorong percepatan sertifikasi ISPO. Next, Mas. Nah, kemudian mahalnya biaya sertifikasi dari hasil perhitungan tergantung pada kondisi pekebunnya, sekitar 300 sampai 500 juta dana yang diperlukan untuk 1 kali pengajuan dalam waktu 5 tahun dari mulai audit sampai surveillance. Nah, sehingga perlunya mekanisme pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan. Tentu saja petani sangat terbantu dengan biaya yang disediakan oleh BPDP, tetapi mungkin untuk kedepannya, karena kita tahu salah satu tujuannya juga adalah untuk mandiri, perlu mekanisme pembiayaan lebih sistematis dan berkelanjutan. Nah, kemudian pekebun atau petugas yang terlibat misalnya belum sepenuhnya atau belum seluruhnya memahami mekanisme pengajuan bantuan dan belum mempunyai akses ke sumber dana. Dan itu juga perlu sosialisasi terutama ke daerah yang aksesnya relatif susah, sehingga semuanya bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Salah satu hal yang diajukan sebagai solusi adalah melakukannya secara online. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari PSR yang percepatannya cukup nyata dengan adanya pemberlakuan atau pengajuan secara online. Tentu saja dengan memenuhi beberapa kondisi legalitas, kemudian koordinat lahan, dan sudah terlibat dalam kelompok. Next, Mas. Dan yang ini yang paling banyak diangkat, bahwa banyaknya yang agak malas untuk mengajukan sertifikasi karena belum melihat adanya insentif. Kalau kita bandingkan sebenarnya insentif premium, harga premium yang bisa dilakukan oleh ISPO ini cukup terbuka lebar. Kalau kita bandingkan dengan peningkatan rata-rata harga premium sertifikasi RSPO dan ISCC pada saat ini sekitar 8 USD sampai 20 USD per ton atau sekitar 116 sampai 290 per kilogram, kita bandingkan dengan harga rata-rata yang diterima oleh pekebun yang telah mendapatkan sertifikasi dalam waktu yang cukup, karena tadi kita bilang ini benefit tidak langsung, bahwa dibandingkan dengan harga pasar dan harga pekebun dampingan yang belum mendapatkan sertifikat dengan pekebun yang telah mendapat sertifikat dan mendapatkan harga diskon, maka terjadi peningkatan harga sebanyak 200 sampai 600 rupiah. Jadi itu sekitar 6,3% sampai 15,4%. Dan kalau misalnya harga diskon ini bukanlah voluntary seperti RSPO dan ISCC, maka kita bisa menyatakan bahwa justru premium price, quote unquote premium price yang bisa diperoleh dari ISPO ini lebih nyata dibandingkan dengan sertifikasi lain, artinya tidak kalah dengan sertifikasi lain. Kemudian insentif harga di pasar lokal masih sulit dibangun karena harga di PKS misalnya ditentukan oleh rendemen, sementara kita tahu tadi bahwa ketika dilakukan perbaikan gap dan perbaikan PNC di ISPO itu harus dilakukan secara konsisten baru bisa terrealisasi peningkatan rendemen. Tetapi di lapangan juga banyak ditemui bahwa memang belum dilakukan uji sebelum sesudah, sehingga tidak bisa dilakukan reward akibat peningkatan rendemen tersebut. Next. Nah,
Ada beberapa rekomendasi general dari yang telah detail disebutkan tadi di atas. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ternyata segala program tersebut perlu data yang cukup serta pemetaan untuk menyusun matriks rencana yang melibatkan berbagai stakeholders tersebut, sehingga kita bisa memperkirakan bahwa tahun 2025 target yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Next. Yang kedua adalah diperlukan rencana yang bertahap. Nah, apalagi ketika kita lihat di lapangan, pekebun itu sendiri kondisinya berbeda-beda. Secara garis besar kita bisa membedakan yang sama sekali belum berkelompok atau yang udah berkelompok tapi belum bermitra, kemudian berkelompok dan bermitra, yang sudah berkelompok, bermitra dan sertifikasi, mendapatkan sertifikasi ISPO ataupun selain ISPO. Nah, maka perlakuan atau program yang diperlukan untuk masing-masing itu akan berbeda. Next. Nah, kemudian tentu saja diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder dan kemandirian pekebun. Sekali lagi kita berterima kasih bahwa adanya kesempatan dana BPDB untuk 5 tahun pertama. Tetapi kalau misalnya karena kita tahu bahwa jumlah pekebun itu cukup banyak, sekitar 3 juta ya, 3 juta orang dengan 6 juta hektar, maka ketika 5 tahun berikutnya harus dilanjutkan, namanya juga sertifikasi berkelanjutan, sertifikasinya itu juga harus berkelanjutan, maka ini adalah salah satu skenario yang kita lihat pernah coba diwacanakan oleh pekebun, bahwa seandainya setiap kali panen dilakukan tabungan sebanyak 1 janjang, itu sekitar 15 sampai 25 kilo, kita tahu rata-rata per petani pemilikannya adalah 2 hektar dengan hasil sehektarnya 1 ton, sekitarlah 901 ton 1,2, maka kita akan melihat bahwa ini sangat memungkinkan agar sertifikasi berkelanjutan ini juga nantinya akan berkelanjutan. Next. Dan tentu saja last but not least diperlukan supporting system. Kita tahu sudah sangat banyak forum multi stakeholders termasuk dalam rencana aksi nasional sampai tingkat provinsi dan kabupaten, juga banyak rencana aksi multi stakeholder yang lain di luar RAN. Diperlukan partisipasi keseluruhannya, termasuk juga partisipasi dari tingkat pemerintah pusat sampai daerah, termasuk untuk pendataan, pengurusan STDB, SPPL maupun pengajuan dana sertifikasi. Next, saya rasa demikian aja Mbak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dr. Diana Halil atas materi paparan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai sesi diskusi pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Diana Halil. Ibu mungkin dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Diana tadi, mungkin Bapak Ibu juga ingin tahu sebenarnya untuk proses sertifikasi ISPO ini sebenarnya memakan waktu berapa lama begitu? Oke, izin, saya tahu di sini sangat banyak yang sudah melalui proses sertifikasi itu, termasuk yang tadi disebutkan Pak Dedi yang baru mendapatkan sertifikasi 3 kelompok yang awal yang mendapatkan sertifikasi. Jadi itu sangat beragam. Ada yang bisa rata-rata sekitar 1 tahunan, tetapi ada juga yang prosesnya karena tidak lanjut terus-terusan on off karena berbagai hal, terutama yang terkait dengan dokumen, legalitas, yang nama kepemilikannya berubah dan sebagainya, itu bisa sampai 2-3 tahun. Tetapi ada juga yang memang dia udah mendapatkan RSPO misalnya atau ISCC sebelumnya, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Baik, untuk waktunya berarti dari waktu 6 bulan hingga 2-3 tahun begitu ya Bu, beragam tergantung kebutuhan begitu ya Bu ya? Tergantung kondisi. Baik. Baik Ibu Diana, ini ada yang ingin bertanya, langsung saja ke Pak Didi Rianto
dari KUD Kartamaharja Kabupaten Pelalaman. Baik, silakan Pak Didi Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diana. Ya, saya mau bertanya Bu, ini kan terkait ISPO Bu ya. Ini jujur di KUD saya, ini saya termasuk petani plasma dan petani swadaya. Plasma saya ini juga belum ISPO Bu. Mitra kami perusahaan Astra. Jadi masih rendahnya, benar kata Ibu tadi, kajian tadi, pemerintah ataupun stakeholder tadi masih rendah dalam mengenai pengetahuan tentang ISPO. Jadi yang pertama, apa sih yang bisa ditekankan oleh pemerintah Bu untuk stakeholder? Contohnya ini mitra kami adalah perusahaan Astra. Saya tengok tadi kajian tadi di Pelalawan itu adalah perusahaan Musimas. Jadi kita minta juga kepada pemerintahan pusat, provinsi maupun Pemda untuk menekankan kepada perusahaan-perusahaan mitra untuk membantu bagian dari CSR mereka untuk kami. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, itu tadi saya tengok hasil kajiannya, 5 tahun pertama ada dana untuk kebun, untuk pengajuan sertifikasi ISPO. Itu bagaimana cara? Apakah mudah atau kita mendapatkannya? Kemudian yang ketiga, apakah di tahun 2025 kalau kami sebagai petani swadaya ataupun petani plasma belum melakukan sertifikasi ISPO, Ya sih, apakah Kalimantan menantang kali, minta feeling juga kawan ini. Komentar itu. ya, halo. Jalur itu pasti. Halo. Baik, silakan dilanjutkan Pak. Nah, yang ketiga itu Bu, yang pertanyaan saya, tahun 2025 ini sesuai dengan keputusan Presiden, kan mandatori tahun 2025. Apabila kami belum mendapatkan sertifikasi ISPO, apakah sanksinya tuh seperti apa Bu? Dan apa nanti kerugian yang kita dapatkan kalau belum mendapatkan sertifikasi itu? Dan apa solusinya untuk kami Bu? Ini kami kan sudah mengetahui nih. Nah, dan ini kemudahan-kemudahan apa yang harus kita lakukan ini untuk untuk kita sertifikasi Bu? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi Rianto atas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Diana. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk hal-hal yang ini rasanya sih saya Pak Dedi ya orang yang sangat tepat untuk menjawab ini. Tapi saya berusaha sebelum sebelum ada informasi dari Pak Dedi ataupun dari BPDP, karena ini terkait dengan bagaimana mendapatkan dana ini tadi. Kemudian kalau tidak dapat sertifikasi itu apa yang menjadi konsekuensinya. Pertama untuk yang perusahaan itu dari hasil kajian dengan Musimas atau dengan Asian Agri yang saya dapatkan informasinya bahwa memang Musimas atau Asian Agri melibatkan seluruh pekebun di sekitarnya. Bahkan di Asian Agri ada prinsip 1 dan 1, artinya 1 hektar di perkebunan inti 1 hektar untuk pembinaan di pekebun sekitarnya. Nah, itu mereka memang dari awal sudah menjadi bagian dari unit tersendiri yang mempunyai manajer sendiri juga, Pak. Jadi kalau misalnya memang pekebunnya Bapak juga berada di sekitar itu, saya rasa prinsipnya mungkin sama Pak. Apalagi kalau misalnya ada manajer di situ, yang paling penting memang terbentuk kelompok dulu baru bisa melakukan proses tersebut. Yang kedua, bagaimana mendapatkan dana, saya rasa saya bukan orang yang tepat, walaupun itu sudah ada di webnya BPDP, ada beberapa syarat yang bisa dilakukan, kemudian membuat
pengajuan seperti proposal dengan berbagai persyaratan yang dicantumkan untuk pengajuan tersebut. Pastinya itu lahannya tidak berada di kawasan dan sebagainya. Kemudian adanya juga kepemilikan, surat dokumen kepemilikan yang namanya sama dengan yang pemiliknya sekarang. Kemudian ada juga ini kalau terkait dengan PSR nanti bahwa itu tidak lebih dari 4 hektar untuk per keluarganya. Tapi tentunya detailnya ada di BPDP sendiri yang memang ada juga di forum ini. Kemudian apa konsekuensinya di situ kalau mandatori, kalau kita ambil mandatori tentu saja kewajiban. Jadi misalnya untuk pengajuan sarana prasarana atau bidang dan yang sebagainya nanti maka barangkali kelompok yang belum mendapatkan sertifikasi ISPO tidaklah menjadi prioritas gitu Pak. Kemudian nanti seandainya nanti ada harga Disbun yang memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang belum mendapatkan sertifikasi ISPO juga mungkin tidak dapat menikmati hal tersebut. Saya rasa hanya segitu yang bisa saya sampaikan Mbak Melani. Barangkali narasumber yang lain Pak Dedi atau dari BPDP bisa menambahkan. Baik, mungkin dari Pak Dedi ada yang ingin ditambahkan? Dari Pak Dedi mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan dari Pak Didi Rianto? Ya. Kasih. Tadi pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Didi Rianto. Didi ya, karena saya dua Zoom nih, mohon maaf. Ada persiapan hari perkebunan juga Bu. Minggu tinggal 2 hari lagi ini. 3 hari lagi ya. Terima kasih Pak Rianto ya. Tentu ya kan memang masih cukup lama ya, 5 tahun, 4 tahun lagi ya. Yang jelas memang kita regulasi kan memang mandatori ya. Tentu ini suatu target lah ya. Karena kita juga ingin kalau biasanya orang Indonesia kalau tanpa target kan nyantai-nyantai terus, nah begitu ya. Karena pada saat hari ini juga kan bagi yang perusahaan-perusahaan yang mandatori yang sudah wajib masih banyak juga yang belum kan gitu ya. Kemudian juga mengacu pada nanti jatuh tempo ya. Pertama kan memang saat ini secara total ya mungkin baru sekitar 35% lah. Jadi masih sebagian besar mengacu ke ISPO-nya ya, ke Permen 11 tahun 2015. Memang sebagian besar itu didominasi oleh tadi perkebunan besar ya. Nah, tapi demikian kan sudah ada ya mulai, nah mudah-mudahan tadi kan ada akselerasi ya. Nah kemudian kaitannya bagaimana sampai desa Jutempo kan diatur juga ada dalam Permen 38 2020 itu kan New ISPON ini kan menjadi sertifikat rantai pasok. Tadi Bu Dr. Diana juga melalui studinya kan keuntungan kan memang tadi sudah berispo ada mampu telusur kan tertelusuri tadi ya. Juga transparan karena memang kan transparansi menjadi prinsip yang masuk ke dalam 7 prinsip bagi perusahaan ya, dan 5 prinsip bagi pekebun, sertifikat kriteria maupun indikator pekebun ya. Nah, itu transparansi ini ya. Nah itu ya. Jadi kemudian juga apabila nanti diundang di Permen 38 bahwa rantai pasok ini ya akan berlaku 5 tahun sejak diundangkan. Jadi tadi bertepatan dengan jatuh tempo untuk pekebun ya. Karena kan memang di dalam regulasi kita ya Pak Rianto, Bapak sekalian, ada 3 komoditas yang memang diatur khusus karena sekiranya harus dipahami ya. Yaitu sawit ya, memang harus terintegrasi antara kebun dengan pabrik pengolahan minimal pengolahan primer ya. Kemudian
tebu ya, diolah menghasilkan gula kristal putih berbasis tebu, PG, pabrik gula. Kemudian juga teh ya, teh digiling melalui pabrik teh menghasilkan bisa teh hitam, teh hijau, teh putih dan sebagainya. Yang jelas kan sawit ini karakteristiknya begitu dipanen tidak bisa dijual di pasar ya, harus digiling melalui pabrik pengolahan sawit. Nah itu ya. Nah jadi memang dengan berlakunya rantai pasok kan nanti semuanya kita harapkan memang 100% ya. Ya kita target dulu lah, apabila nanti belum tercapai tentu ini soal lain ya. Kita punya jurisprudensi misalkan pada saat pemberlakuan sertifikasi halal ya bagi produk. Saat ini kan sudah mandatori, itu sebetulnya sudah beberapa tahun juga ditunda. Demikian juga wajib bagi minyak kemasan, minyak goreng kemasan. Yang baru sekarang tuh itu juga ditunda, kalau saya hampir berapa tahun itu ya. Itu 4 tahun lebih. Jadi memang ada nanti situasi psikologis, kesiapan. Tetapi kita tetap punya target dulu. Jadi kita sudah punya jurisprudensi ya, tapi dengan bukan kita berarti akan menafikan ya. Nah, jadi apabila nanti soal nanti akan ditunda itu urusan lain. Yang jelas kan tadi kita sudah punya Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit dengan anggaran yang cukup besar. Kami memang ingin dorong karena tadi kan bagi pekebun ini kan selama ini juga kan ada pandangan yang bahwa saat ini alokasi terhadap pekebun kurang. Nah, justru kami ingin dorong justru sertifikasi pekebun ini yang berdasar tadi dari kelapa sawit ya. Mudah-mudahan akan bertambah lagi, termasuk juga STDB tadi ya. Alhamdulillah STDB ini juga ada dari APBN ya. Ini juga tahun 2022 akan kita tingkatkan ya. Nah, karena menjadi persyaratan penting tadi bukan aja untuk sertifikasi, tapi pada saat peremajaan sawit rakyat, karena memang STDB ini juga berbasis spasial ya. Nah ini jadi kita jamin bahwa yang STDB ini tadi karena berbasis spasial ada Kepri-nya ya 105/2018, kita juga sedang mengembangkan STDB nanti ya berbasis Android. Nah, jadi tentu kita jamin bahwa yang STDB itu tadi tidak masuk kawasan hutan, clean and clear, tidak juga dalam status sengketa lahan, tidak juga masuk ke HGU perusahaan dan sebagainya, atau mungkin pertambangan dan sebagainya. Nah, jadi itu upaya-upaya kita tadi ya, apalagi tadi sudah ada tadi ya, ada yang disampaikan Bu Dr. Diana, kita ingin juga memang forum multi pihak ini akan lebih efektif lagi ya. Ini saya kira sangat di daerah Buhali di Sumut itu termasuk juga sangat aktif ya forum multi pihak di Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga upaya-upaya teman-teman dari ATR BPN ya di Kanwil Sumatera Utara, di kantor beberapa kabupaten juga mendorong percepatan sertifikat hak milik bagi para pekebun sawit. Saya kira ini model-model ini yang bisa kita replikasi ya di sukses story ini ya direplikasikan ke tadi sentra-sentra sawit lainnya. Tentu ini yang bisa kita dorong gitu ya. Juga teman-teman CSO juga kami sangat berterima kasih ya karena memang banyak berkontribusi ya. Disinilah saya kira juga private sektor perusahaan ya juga dari lembaga internasional ya karena memang tentu, nah kita juga kami informkan juga ya kemarin 2 hari yang lalu hari Sabtu juga telah berlangsung ya pertemuan organisasi produsen sawit sedunia ya, yaitu Council the Palm Oil Producing Countries ya, di mana anggotanya ada Indonesia, Malaysia, ditambah Kolombia, ada 4 negara sebagai observer ya, yaitu dari Honduras, dari Panama, dari Nigeria, dari Papua Nugini. Nah, jadi kita angkat juga nanti bagaimana mengenai mendorong ya global platform on sustainable vegetable oil. Nah, karena kita sudah mengembangkan ISPO ini 10 tahun, tetap saja Black Campaign ini bermunculan ya. Nah, kita juga ingin nanti apalagi kemarin pesan dari Pak Menko, Indonesia saat ini juga sebagai ketua G20 ya. Nah, jadi akan kita angkat mengenai
sustainable palm oil ini di dalam forum G20 tersebut ya, dari melalui forum SIPOPSI itu ya. Mungkin itu sementara dari kami komennya Bu Melani. Baik, terima kasih Pak Dedi atas jawabannya dan juga Ibu Diana. Pak Didi Rianto, apakah sudah cukup jelas atau ya masih ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi? Nanti mungkin dijawab sama pihak BPDP lah yang terkait pengajuan proposal tadi. Minta dijelaskan lagi nanti. Baik. Kalau bisa nanti ya bisa saya tambahkan. Alhamdulillah. Tadi mungkin memang kayak kebetulan kami juga ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kegiatan sarana prasarana ya Mas Rianto. Jadi termasuk ada 8 komponen, termasuk di dalamnya adalah sertifikasi bagi para pekebun ya. Jadi memang itu berasal dari kami, Prokomteknya kami nanti memang juru bayarnya dari teman-teman BPDPKS ya. Nah, jadi silakan nanti berkomunikasi tim kami, saya kira waktunya singkat di sini. Mungkin nanti bisa di-share tim kami ya, karena kami juga makin banyak yang mengusulkan tentu akan kami senang. Tapi tentu ada beberapa yang harus dipenuhi. Tadi lahannya harus clear ya, termasuk STDB juga dan sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita bisa ke Pak Muhardiansyah dari PTPN 6. Bisa langsung ke pertanyaannya. Baik, mungkin sambil menunggu ya Ibu Diana, ini mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Diana, dari sekian banyak manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun yang Ibu sampaikan dalam paparan tadi Ibu, manfaat manakah yang kira-kira dapat langsung dirasakan oleh pekebun dan sesuai dengan kebutuhan pekebun saat ini? Baik, untuk suaranya belum keluar Ibu Diana. Oke, tadi saya ter-unmute sama ini, nggak bisa unmute sendiri. Kenapa manfaat yang paling diharapkan oleh pekebun? Baik, manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh pekebun dan sesuai dengan kebutuhan pekebun saat ini, Bu. Kalau manfaat yang langsung itu tadi ya pasti terkait dengan tadi administrasi dan kemudian kelembagaan itu tadi sendiri. Administrasi dan kelembagaan itu terutama terkait dengan program-program bantuan yang lain. Misalnya ketika pekebun ingin ikut dalam PSR, dan kita tahu apalagi untuk pekebun eksplasma dan plasma rata-rata udah mempunyai tanaman dengan umur di atas 20, 23 dan 25 tahun. Nah, itu yang pertama. Jadi tanpa adanya kelembagaan itu susah untuk diajukan. Kemudian tentu saja dengan dokumen-dokumennya, dengan adanya pengumpulan dokumen-dokumen yang untuk sertifikasi itu akan sangat membantu dalam proses-proses mendapatkan ikut serta dalam program tersebut, termasuk juga ikut dalam program bantuan pengajuan bantuan dana sarana prasarana yang dari BPDP misalnya, ataupun misalnya untuk program-program yang lain yang dilakukan oleh donor baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk misalnya nanti dalam program Green Growth Plan dan sebagainya. Itu kalau dalam ini manfaat yang dalam jangka pendek. Baik, terima kasih Bu Diana. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Syarif Lambaga dari PT Agro Tenera Prima. Silakan Bapak Syarif, pertanyaannya. Sebentar, saya aktifkan kamera dulu. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Untuk Bu Dr. Diana,
terima kasih atas penelitiannya ini mengenai potensi manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun, dan memang ini sangat penting apalagi menghadapi tahun kelima daripada pemberlakuan penerapan ISPO di seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun tadi saya lihat di dalam paparan Ibu, itu saya tidak melihat adanya bagaimana pemerintah daerah itu berkontribusi positif terhadap pemberlakuan ISPO ini. Mungkin dibagi ya, sejak ISPO terbit sampai dengan Kepres terbit dan kemudian Kepres sampai dengan saat sekarang ini ya. Bagaimana sebetulnya kontribusi pemerintah daerah terhadap mendukung daripada proses sertifikasi ISPO ini. Itu yang pertama, karena saya lihat yang lebih banyak aktif adalah NGO ya Bu ya. Itu yang saya lihat. Karena di pemerintah daerah kan sendiri kan punya dinas-dinas nih Bu. Bagaimana nih dinas-dinas ini berperan? Dinas perkebunan, dinas penanaman modal dan lain-lain, itu saya tidak melihat. Mungkin ada barangkali dalam laporan tapi dalam paparan nggak kelihatan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ada keputusan MA dalam bulan ini ya, yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu di bawah Undang-Undang Cipta Kerja itu kan terlalu banyak peraturan turunannya ya Bu ya, dan itu diberikan waktu 2 tahun. Nah, sedangkan ISPO ini kan untuk petani 5 tahun, artinya kalau diberikan 2 tahun dan kemudian ada terjadi perubahan di tahun 2022, karena kan diberikan 2 tahun ya Bu ya, 2021, 2022, 2023, artinya pemerintah diberikan 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan jika terjadi revisi berarti kita tinggal punya waktu 2 tahun nih untuk menerapkan ISPO ini secara keseluruhan. Sedangkan sosialisasinya saja itu saya lihat masih sangat kurang. Gimana nih kalau tiba-tiba terjadi perubahan yang mendasar gitu ya Bu ya. Ini mungkin barangkali perlu dipikirkan juga di dalam studi nih Bu. Kira-kira itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Diana. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya berat-berat ya Pak. Jadi yang pertama Pak, dari hasil kajian dan kemudian wawancara dengan berbagai pihak pemerintah daerah, dalam hal ini kita melihat pemerintah daerah ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya Pak. Kalau kita ambil contoh di Sumut dan Riau yang merupakan sentranya perkebunan sawit rakyat, hal tersebut pertama bisa kita lihat melalui rencana aksi Pak. Kita tahu di Riau dan Sumut memang sudah adanya Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan, FOXB, yang kita memang menyadari bahwa ternyata koordinasi dengan 1-2 kementerian aja susah, apalagi dengan 14 kementerian, Pak. Dan itu kalau misalnya untuk di Sumut sendiri, engagement-nya berlangsung selama 2 tahun. Tetapi itu sekarang sudah mulai berjalan lancar. Manfaat pertamanya adalah bahwa di Sumut itu, dan saya rasa di Riau juga berjalan hal yang sama Pak, walaupun kita tidak tutup mata bahwa karena sangat banyak pekebun itu yang sangat kepelosok gitu Pak, sosialisasi itu sendiri memang memang perlu kerjasama dengan NGO dan dengan yang lainnya, karena itu nggak tercover. Saya mungkin sebagai contoh Pak, sebagai gambaran ada 14 sentra kabupaten yang menjadi sentra sawit di Sumut. Hanya 1 yang baru mempunyai forum kelapa sawit berkelanjutan. Tetapi iya Pak, salah satu peran pemerintah ini adalah tentang sosialisasi. Namun memang peran itu perlu dioptimalkan. Salah satu yang kita dapat informasinya adalah peran sosialisasi itu sendiri belum menjadi tupoksi yang melekat dengan anggaran dan pendanaan, sehingga itu masih belum optimal. Yang kedua adalah bahwa
sebenarnya yang kedua adalah pendampingan, Pak. Tetapi ada pendampingan itu melalui penyuluh. Kita tahu penyuluh itu merupakan bagian keseharian dari pekebun sawit. Permasalahannya adalah bahwa tidak semua penyuluh spesialisasi pada sawit, sehingga itu akan sangat berbeda dengan pendampingan yang dilakukan oleh staf perusahaan yang ditunjuk, yang mereka memang spesialisasinya di bidang itu, sehingga pekebun sendiri dengan pengalaman yang udah bertahun-tahun, kita tahu satu siklus aja 25 tahun, pastilah sangat mengharapkan orang yang lebih expert dibandingkan dia. Dan yang ketiga adalah tentu saja yang tadi Pak, STDP itu mutlak tidak bisa dilakukan pihak lain, tidak bisa NGO dan tidak bisa yang lain-lain. Jadi itu yang masih belum sama persepsinya, dan itu karena kita terus-terus melakukan pertemuan seperti ini, itulah yang barangkali yang masih sangat kurang yang diharapkan dari pemerintah, walaupun ada beberapa tempat yang sudah cukup aktif, tapi itu ini. Jadi 3 hal tersebut Pak yang sudah, sedang, dan masih sangat sedikit dilakukan oleh pihak pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Diana. Saya pikir juga perlu disoroti mengenai pola perubahan pemerintah daerah. Setiap pergantian gubernur biasanya gubernur, bupati, dan berganti pula yang di bawahnya itu. Itu iya Pak. Iya. Salah satu leg kayaknya ya Bu ya. Iya Pak, karena kan di sawit sendiri 25 tahun, sementara kita setiap pergantian itu 5 tahun, di antara pergantian 5 tahun sendiri dalam setiap kajiannya belum tentu yang melaksanakan orang yang sama. Jadi sustainability of the sustainable palm oil memang masih ini Pak. Ya benar Pak. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Syarif atas pertanyaannya. Dan selanjutnya kita langsung menuju ke Ibu Surtini dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya provinsi dan akan meneruskan usulan tersebut kepada Dirjenbun, dan Dirjenbun akan menerbitkan rekomendasi teknis ke BPDB. Jadi pola yang seperti itu yang existing, namun hanya nanti verifikasinya sekali di dinas kabupaten kota. Kami harapkan hanya bocor ke direktur tahunan itu Bu, Bapak sekalian, Bu Melani, secara bocor. Baik. Suara Pak Heru itu masuk. Baik, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, ke Ibu Surtini dari Kementerian Koperasi dan UKM. Baik, tidak ada. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ya, izin Bu Melani. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ini di pagi yang cerah ini presentasinya bagus tentang ISPO di kebun. Saya Joseph dari lembaga sertifikasi. Untuk Ibu Diana Khalil, saya tertarik dengan informasi bahwa sudah dikerjakan atau dilakukan beberapa koperasi ya, Gapoktan untuk persiapan ISPO. Memang di lapangan selama 10 tahun, betul kata Pak Dedi, kesulitannya adalah para pekebun itu tidak memahami yang namanya legalitas atau nggak ngerti juga ya. Kebanyakan teman-teman yang disertifikasi itu pabrik kelapa sawit mendapatkan pasokan dari pekebun yang memang lahannya lahan zona merah. Nah, itu yang paling penting Bu bagi saat ini bagi dinas perkebunan, bagaimana caranya mumpung beberapa dinas pada kumpul di sini, himbauan atau pemberian informasi tentang pentingnya legalitas bagi pekebun. Saya cuma saat itu bertanya Bu Diana, mungkin ada dari teman-teman dinas yang bisa memberikan informasi, karena selalu penyebabnya adalah legalitas pekebun yang sangat menakutkan, tanda kutip ya. Gitu. Kalau yang lain-lain sistem-sistem bisa lah, toh nilainya murah ya, cuma 20 juta ya. Pada saat berhadapan dengan legalitas itu banyak sekali, mungkin Pak Dedi tahu sejarahnya juga, 85% semuanya di legalitas zona merah Bu.
Demikian Bu Diana. Mohon dari Dinas Perkebunan bisa memberikan masukan. Kalau sistem gampang dipelajari, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung kita menuju ke Bapak Dr. Rusman Heriawan untuk pemikaian dan rencana tindak lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta yang berbahagia, Pak Dedi yang saya hormati, Bu Diana Khalil ya sebagai pembicara tunggal ya pada acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diana, walaupun ada yang sederhana maupun yang complicated juga ada ya, itu bisa kita renungkan bersama untuk kemudian daripada bidang kita masing-masing. Kita ini kan semua stakeholder kelapa sawit lah, lebih khusus stakeholder dari pelaku nantinya yang menuju kepada sertifikasi ISPO ya bagi pekebun ya sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kan ada keywordnya. Ini kan ISPO ya. Keywordnya ini ISPO. Ya, kalau kita bicara ISPO itu artinya ada 3 dimensi ya, seperti Bu Diana bilang, ada 3 dimensi atau 3 aspek yang melekat pada ISPO itu. Yang pertama adalah hubungan sosial ya antara pelaku dengan masyarakat dan antar pelaku itu sendiri. Kemudian juga masalah lingkungan ya, environment itu juga ada di dalam aspek ISPO, terutama kalau kita bicara principle and kriterianya, PNC-nya itu selalu ada 3 unsur. Yang ketiga tentu adalah profit atau katakanlah kepentingan ekonominya gitu ya. 3 itu sama dengan sertifikasi, sistem sertifikasi yang lain seperti RSPO atau IACC, semua juga mengusung ya apa yang kita sebut dengan sustainability ya, keberlanjutan ya. Jadi kalau kita bicara keberlanjutan ya, tidak saja keberlanjutan dalam arti ekonomi ya, keberlanjutan dalam usaha perkebunannya, tetapi juga keberlanjutan di dalam penataan sosial maupun penataan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu poin mengenai ISPO itu. Yang kedua, ya Bu Diana juga mengungkap ya soal existing condition dari pekebun ya, baik pekebun yang independen, pekebun yang bermitra. Ya, pekebun independen yang bermitra ya, partner independen maupun plasma atau eksplasma. Jadi mereka ini semua ya, ini menjadi kajian dari Bu Diana ini begitu. Jadi kalau kita bandingkan ya existing condition versus ya ISPO PNC-nya itu memang masih jauh ya, masih jauh. Beberapa memang sudah berhasil, tapi sebagian besar yang lain itu belum ketemu ya. Jadi kalau kita cuma membandingkan, menyandingkan 2 hal ini, PNC-nya ISPO dan existing condition ya, ini membuat kita juga mungkin ya tanda petik putus asa juga. Ini sampai kapan ini ya sertifikasi ISPO ini bisa berjalan lebih cepat dari yang kita sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa perjalanan kita masih sangat jauh begitu. Yang ketiga ya, Bu Diana sudah secara lengkap ya, menggali ya sumber-sumber informasinya, baik dari DES ya, DES-nya itu dari hasil-hasil studi sebelumnya yang dilakukan yang relevan dengan kajian ini ya.
yang kedua dari interview atau FGD yang dilakukan ya dengan para stakeholder yang scatter ya, tersebar dari mulai tokoh pemerintahnya, pemerintah, CSO atau NGO ya, kemudian juga asosiasi, dan yang paling penting sebenarnya dalam kajian ini adalah interview atau narasumber yang berhubungan langsung dengan pekebunnya itu sendiri. Jadi sayangnya dalam kajian ini ya, memang startnya ini tidak dari nol, tetapi mayoritas pekebun yang jumlahnya 400-an pekebun itu yang diwawancara itu kondisinya aspek legalnya itu sudah dipenuhi gitu. Jadi legality kebunnya tidak di dalam kawasan hutan itu sudah diasumsikan semuanya legal. Itulah sebabnya ya kalau kita lihat hasil kajiannya, itu baik yang independen maupun partner independen maupun plasma atau ex plasma itu skor legalnya itu semuanya 5. 5 itu artinya tertinggi ya, skornya tertinggi. Artinya soal legal ini tercapai dengan baik. Karena apa? Karena respondennya itu sendiri tidak mengcover ya mereka-mereka yang independen yang ada di kawasan hutan sebenarnya yang belum memiliki legal. Itu yang ketiga. Yang keempat ya Bu Diana, mungkin yang perlu juga kita perlu pahami adalah bahwa legality itu baru satu prakondisi sebenarnya ya soal legal ini. Ini harus dilanjutkan lagi kalau kita mau menuju ISPO tadi kan. Misalnya masih ada ruang yang besar di sana, tantangan yang besar, bagaimana kita melakukan percepatan dari STDB ya, ditambah lagi kalau perlu dengan SPPL ya. Ini supaya jalan menuju sertifikasi ISPO itu menjadi lebih cepat. Ini yang area ini barangkali perlu juga ya nanti di studi ya, tidak sekedar aspek legalnya bahwa clean and clear di lahannya, tetapi bagaimana supaya percepatan ISPO itu bisa dilakukan lebih cepat ya dengan meningkatkan ya perhatian kita terhadap pencapaian STDB-nya sebagai salah satu syarat juga kita ke ISPO tadi. Ini yang keempat begitu. Yang kelima ya sesungguhnya begini, kita selalu ini juga terinspirasi oleh studinya Bu Diana bahwa selama ini kan banyak ribut-ribut ya, banyak diskusi, banyak dispute ya mengenai pekebun sawit ya, pekebun sawit yang di kawasan hutan. Memang besar jumlahnya ya. Kita hampir sepakat mengatakan itu kira-kira 3 jutaan lah ya, atau 2,5 sampai 3 juta hektar ya lahan yang masih statusnya ini abu-abu ya. Statusnya ini masih di kawasan hutan sesuai dengan petanya LHK ya, tapi ini kan harus diselesaikan juga kalau ini menjadi basic syarat-syarat dasar ya supaya ISPO ini bisa dicapai dengan lebih baik. Tetapi kita lupa bahwa yang legal, yang kebun sawitnya ada di luar kawasan hutan ya, yang legal, yang clear and clean, ini juga masih banyak kalau kita bicara pencapaian ISPO-nya itu sendiri. Jadi alih-alih kita bicara mengenai status sawit yang ada di kawasan hutan, sebenarnya juga ya kita bisa mempercepat ya dengan cara yang cross cutting ya, yang lebih cepat ya, dengan mensertifikasi ISPO bagi lahan-lahan petani atau pekebun yang ada di kawasan yang clear and clean, di luar kawasan hutan maksudnya. Ini juga masih banyak ya. Jadi kalau boleh jadi kalau pencapaian sertifikasi ISPO ya untuk sawit atau kebun rakyat ini ya, ini
masih di bawah 1% ya sampai saat ini, itu karena kita terlalu konsentrasi pada masalah-masalah sawit di kawasan hutan, padahal ya masih banyak objek sertifikasi sawit yang sebenarnya ada di lahan-lahan yang legal. Tetapi memang sekali lagi STDB-nya belum diproses, syarat-syarat dokumen lainnya belum dimiliki. Ya mungkin ini menjadi sesuai dengan prinsipal dan kriterianya ISPO, itu yang kita kejar sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, ya saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih nih, penghargaan lah pada Bu Diana ya dan timnya yang sudah secara sabar, tekun ya dan prudent ya melakukan studi ini ya, dan barangkali ini ada Pak Dedi di sini, mungkin juga ada stakeholder sawit yang lain, ini bisa dijadikan hasil studi ini sesuatu yang sangat bermanfaat dan perlu kita tindak lanjuti bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang semua yang kita bicarakan ini ya, ini kan berdasarkan dengan Perpres ya, Perpres 44 tahun 2020. Kemudian implementasinya dijabarkan lebih lanjut di dalam Permentan 38 tahun 2020. Sesungguhnya apa yang disajikan atau diatur di dalam Perpres maupun Permentan 38 ini lebih banyak menyoroti persoalan-persoalan syarat ya, prinsipal dan kriteria ya supaya memenuhi ISPO-nya begitu ya. Nah, sebenarnya implementasinya bagaimana kita bisa ya secara bertahap terencana memenuhi PNC itu ada sebenarnya impres yang secara rohnya, spiritnya itu juga mendukung percepatan ISPO yang kita sebut dengan impres tadi, yang disebut tadi oleh Pak Dedi, Impres 6 tahun 2019 mengenai rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Di sana ada 5 komponen, tapi komponen terakhir, komponen 5, itu sebenarnya sangat mendukung percepatan dari sertifikasi ISPO itu, ya, termasuk keberterimaan pasar dan sebagainya. Nah, alih-alih kita mengejar ya syarat-syarat itu, ya syarat-syarat ISPO itu, kita juga sebenarnya dengan melakukan ya program atau kegiatan yang ada di dalam Impres 6 itu yang melibatkan 14 kementerian atau lembaga itu sebenarnya juga arahnya nanti ya ikut mendukung percepatan ISPO itu. Bapak Ibu sekalian, yang hampir terakhir saya ingin mengatakan bahwa ya kalau kita lihat ya dari aspek penggunaan bibit bersertifikat, kemudian GAP ya, Good Agriculture Practices-nya, terus produktivitinya, kemudian harga jual TBS ya oleh para pekebun itu ya, kalau kita lihat itu selalu skor yang paling tinggi, yang skornya relatif lebih tinggi itu selalu dimiliki oleh plasma ya, plasma atau ex-plasma. Itu skornya paling bagus menurut studinya Bu Diana ini. Kemudian baru disusul oleh partner independen ya. Partner independen ini swadaya yang bermitra, kemudian baru independen murni ya. Jadi yang paling rendah itu independen murni, independen bermitra, dan plasma ex-plasma itu yang relatif lebih tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa ya dalam upaya mempercepat ya ISPO ini memang salah satu instrumen yang bisa kita miliki oleh para yang harus dimiliki oleh para pekebun, mungkin ya pilihan dari kemitraan itu, partnership itu ya, baik dengan PTPN maupun dengan perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan inti, itu menjadi salah satu jalan keluar juga ya. Jadi dalam kesempatan ini ya kita juga mendorong ya, menyentuh lah ya, menyolek perusahaan besar maupun PTPN ini ya, supaya ya ISPO untuk pekebun ini bisa kita capai lebih baik,
ya kemitraan ini menjadi salah satu kuncinya gitu. Itu pengalaman ya dari studinya Bu Diana ya, ini juga ditunjukkan ya bahwa eksplasma maupun plasma itu ya itu selalu punya skor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pekebun yang lain begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemitraan ini menjadi kunci ya? Sebab dengan kemitraan itu dalam proses bisnisnya nanti yang dilakukan oleh pekebun ya muncul ya motivasi, disiplin ya, proses bisnis yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh pekebun ya dengan bimbingan pembinaan baik itu oleh PTPN maupun oleh perusahaan-perusahaan inti swasta begitu. Jadi ini kata kunci juga ya Bu Diana mengenai partnership ini ya. Mungkin banyak yang sudah kita singgung mengenai partnership ini, tetapi barangkali Pak Dedi ya sosialisasi ya supaya mendorong pekebun ini bisa berkooperasi, bisa berkelompok, kemudian bermitra ya, itu menjadi salah satu contoh konkret ya dari percepatan pencapaian dari ISPO nantinya begitu. Terakhir dari saya ingin mengatakan beginilah ya. Kalau saya ditanya ya oleh kolega-kolega di luar negeri maupun oleh teman-teman sendiri di Indonesia, sebenarnya kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, ya ISPO itu kan rohnya itu sustainability juga kan begitu. Itu ukurannya apa sih bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sudah sustainable, itu ukurannya apa? Ya. Saya ingin mengatakan bahwa Inpres 6 2019 ini yang terdiri dari sekian banyak program maupun kegiatan dan melibatkan 14 kementerian lembaga, itu kan sebenarnya lebih banyak ke aksinya nanti. Implementasinya dalam bentuk aksi-aksi ya mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan ya yang secara tidak langsung sebenarnya juga yang mempercepat ISPO sebenarnya. Tetapi kalau kita ditanya secara aljabar, secara matematik lah, secara kuantitatif, ya seberapa besar sih perkebunan kelapa sawit ini di Indonesia sudah berkelanjutan? Ya lalu kan jawabannya jadi kemana-mana dengan program-program ini. Saya ingin mendeklar ya, bukan mendeklar, bahwa yang paling mudah kita menjawab bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia ya sudah sustainable atau mendekati sustainable itu ya dari pencapaian sertifikasi ISPO ini. Kalau kita mengatakan bahwa 80% kebun kelapa sawit di Indonesia, kebun rakyat di Indonesia sudah berkelanjutan, itu artinya sudah bersertifikasi ya, bersertifikasi ISPO itu paling mudah sebenarnya. Oleh karena itu marilah ya dalam kesempatan ini kita fokus bagaimana kita bisa bersama-sama ya, baik itu asosiasi, perusahaan, private sector ya, PTPN, pemerintah sekalipun ya kita bisa lebih berfokus ya untuk sama-sama ya berkolaborasi mempercepat pencapaian ISPO ini. Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir ya, yang paling akhir dari saya adalah bahwa jadi karena topik kita pada hari ini adalah potensi ISPO ini untuk kebaikan pekebun sawit ini ya, kita mulai dengan awal yang baik ya, kesadaran kita semua para stakeholder sawit ini ya untuk memikirkan bagaimana supaya sertifikasi ISPO ini bisa kita percepat ya, bisa diperkuat ya. Tentu ya pemerintah harus hadir di sana ya untuk bersama-sama, entah itu dalam bentuk regulasi, kemudahan apapun ya, itu supaya bisa mempercepat sertifikasi ISPO ya, karena Perpres itu memberikan sinyal bahwa ini harus berakhir di 2025 gitu ya, dan semua pekebun itu sudah mulai ya termasuk pekebun rakyat ini sudah menjadi mandatori nanti untuk memperoleh ya sertifikasi ISPO ini. Bapak Ibu sekalian, jadi Bu Diana ya masih banyak area sebenarnya, area atau field of study yang bisa kita lakukan
ya untuk menuju kepada atau secara langsung maupun tidak langsung membantu percepatan ISPO ini, ya. Barangkali soal STDB, soal SPPL, soal legal, segala macam ya bisa kita dalami lebih lanjut ya sebagai follow up dari studi yang dilakukan oleh Bu Diana ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Melanie ya. Terima kasih atas materi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Rusman Heriawan atas paparannya dan mohon maaf sekali Bapak Ibu karena tadi ada kesalahan teknis. Untuk itu saya mengundang kembali Pak Dedi dan Ibu Diana serta Pak Yosef karena tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab begitu. Baik, untuk Pak Yosef kami undang kembali karena mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Atau mungkin tadi pertanyaan dari Pak Yosef bisa langsung mungkin dijawab oleh Ibu Diana. Jadi masalah legalitas ya Mbak ya? Baik. Ya itu ya, masalah legalitas. Nah jadi kalau kita mengambil, tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Rusman dan kita juga memang bukan hanya dari tingkat data statistik nasional itu ada 30%, bahkan di tingkat kabupaten juga ada 30%. Jadi misalnya kita ambil contoh yang paling banyak disoroti karena dari tadi kita bisa melihat bahwa rencana aksi merupakan salah satu program tahap bertahap yang bisa menyelesaikan masalah itu, termasuk juga menyelesaikan masalah legalitas. Nah, jadi yang tadi dipertanyakan Pak Yosef, bagaimana itu pengurusannya. Salah satu yang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah memanfaatkan program untuk sertifikasi lahan yang ada di bawah ATR BPN. Nah, jadi itu memang udah ada, tapi tentu saja saya memang sangat terbatas kajiannya mengenai yang di dalam kawasan karena memang untuk mendapatkan izin ke situ saja, artinya itu mengindikasikan bukan orang semata-mata semuanya tidak tahu karena dia berada di dalam kawasan, tetapi juga itu dua arah, ada yang tahu tapi karena kita juga memang bukan tiba-tiba mereka di situ udah bertahun-tahun dan tidak tahu gimana cara untuk menyelesaikannya. Ada juga program misalnya perhutanan sosial, ada TORA dan sebagainya, tetapi dalam penyelesaiannya juga memang tidak sederhana. Nah, kemudian juga ada di Riau yang sudah memanfaatkan itu untuk mengeluarkannya, terutama untuk plasma dan eksplasma, karena memang itu sudah jelas sertifikat lahannya itu bisa dilakukan. Tetapi untuk yang di Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri, misalnya yang merupakan perkebunan rakyat, memang tidak sederhana, tidak ada jawaban yang clear, singkat, dan mungkin memuaskan untuk pertanyaan itu, tetapi memang itu salah satu upaya yang telah dilakukan. Yang kedua adalah memberikan alternatif solusi, dan itu tidak mudah memang karena sawit itu mempunyai berbagai kelebihan, yang terutama adalah sistem agribisnisnya yang sudah sangat tertata rapi. Jadi banyak yang pindah dari komoditi-komoditi lain ke sawit karena pertama mudah menjualnya, mudah mendapatkan bibitnya, apalagi sekarang kita dalam proses PSR dan sebagainya. Sehingga ada beberapa upaya untuk mengalihkan yang tadi dari komoditi sawit ke yang lain tidak terlalu sukses karena memang tidak bisa dilepaskan antara pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi karena itu merupakan sumber jadi sumber pemasukan bagi keluarga yang luas lahannya segitu-segitunya, Mbak. Kayaknya gitu, Mbak. Mungkin tidak straightforward jawabannya, tapi kondisinya demikian di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Apakah ada tambahan terkait legalitas, Pak Dedi?
memang ya pengalaman kami dulu ya sebelum terbitnya Permen 38 2020, saya juga kan dulu mengacu ke Permentan 11 2012, di mana dulu kan pada saat bisnis proses sertifikasi ISPO itu masuk dulu sebelum diterbitkan sertifikat ISPO adalah ke tim sekretariat Komisi ISPO ya. Kalau sekarang Komite Sertifikasi ISPO, kalau dan namanya ke sekretariat Komisi ISPO ya. Walaupun tadi di dalam proses auditnya dilakukan oleh teman-teman LS ISPO ya. Nah, jadi memang dulu salah satu kendala utama pada saat kita mereview ya dari laporan akhir dari LS ISPO ini adalah memang aspek itu legalitas lahan ya. Sehingga dulu ada yang kadang 2 tahun harus bolak-balik karena tadi mereka tidak memenuhi syarat legalitas aspek lahan ya. Nah, dan sebetulnya tadi dengan saat ini sudah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, walaupun nomor 11 tahun 2020, walaupun kemarin ada review hasil dari Mahkamah Konstitusi kan, tapi kan tidak membatalkan dari regulasi atau perundangan yang memang turunan dari Cipta Kerja yang saat ini sudah berlaku ya. Ada beberapa peraturan pemerintah yang memang sebetulnya diharapkan adanya percepatan dalam proses legalitas lahan ini ya. Nah, ini menjadi sangat penting saya kira. Terus memang harus ada ya kebetulan kan di dalam sebagai tadi Impres 6 2019 ya, sebuah ketua timnasnya ada kan Menko Perekonomian juga ya, ketua timnasnya itu di mana tadi ada 13 menteri lembaga terkait ya, di mana di dalamnya ada Menteri ATR BPN, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan ya, jelas Menteri Pertanian tentu ya, ada juga Menteri Dalam Negeri di situ yang tadi saya sampaikan di pembukaan sudah menerbitkan surat edaran ya untuk percepatan pembentukan TPD, Timnas Daerah maupun penyusunan organisasi daerah. Nah, saya kira memang harus ada crash program kaitannya dengan untuk percepatan aspek legalitas lahan ya. Dan kebetulan juga di dalam Permentan 3820 ketua tim pengarah kan Menko Perekonomian juga ya. Nah, jadi sebetulnya ada benang merahnya di situ, dan juga Menteri ATR BPN, Menteri Lingkungan Hidup juga anggota juga dari tim pengarah dari Komite ISPO ini ya. Jadi saya kira tentu kita kan memang di level pelaksana ya, di sekretariat, di mana kami ke atasnya adalah ketua tim pelaksananya, ada deputi bidang koordinasi agribisnis dan pangan ya, itu tentu bisa kita memberikan, termasuk saya kira hasil webinar, hasil studi ini juga tadi masukan dari Pak Rusman ya, saya kira memang ada lanjutan mudah nanti ya, sehingga nanti akan lebih mengerucut lagi ya, dan studi akan lebih komprehensif lagi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, yang jelas sih menjadi catatan bahwa memang aspek legalitas ini saya kira yang menjadi sangat krusial ya kaitannya dengan proses sertifikasi ISPO baik untuk pekebun maupun untuk korporasi. Terima kasih Mbak Melan. Baik, terima kasih Bu Diana dan Pak Dedi atas jawabannya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kami menutup agenda diskusi pada hari ini, mari kita saksikan bersama-sama closing remark dari Bapak Insinyur Dedi Junaidi, MSc. Kepada Bapak Insinyur Dedi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya tidak akan banyak yang kami sampaikan pada closing remark. Pertama tentu kami berterima kasih kepada Bu Dr. Diana Halil dan atas paparan, juga tentu Pak Rusman sebagai penanggap, dan juga Bapak sekalian yang khususnya yang telah bertanya maupun yang telah berpartisipasi join dalam webinar. Mudah-mudahan kegiatan webinar hasil studi yang dilakukan oleh Bu Dr. Diana Halil ini memberikan masukan dari beberapa hal ya, saya kira akan menjadi catatan kami khususnya di Sekretariat Komite ISPO, juga di RAN KSB, agar tentu ke depan ya studi ini bisa kita harap berlanjut juga ya, agar tadi ada lebih masukan lagi
yang komprehensif dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun khususnya. Demikian Bapak sekalian, dengan mengucap alhamdulillah saya tutup kegiatan webinar peluncuran studi potensi manfaat bagi pekebun ini. Nanti bagi peserta juga akan kita bagikan sertifikat, tentu tolong untuk mengisi absen. Demikian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat selalu Bapak sekalian. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc atas kesimpulan penutup yang diberikan, dan Bapak Ibu tidak terasa diskusi hari ini sangat menarik dan bermanfaat begitu ya. Terima kasih kepada Bapak Dedi Junaidi, kepada Ibu Diana dan Pak Rusman yang sudah berbagi pengalaman bersama kita pada diskusi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, diskusi kita hari ini sungguh sangat kaya dan bermakna begitu ya. Dalam melakukan upaya apapun, tantangan akan selalu ada, namun yakinlah di balik tantangan pasti selalu ada peluang dan potensi. Semoga harapan-harapan yang disampaikan pada diskusi hari ini dapat segera terlaksana. Dan sebelum mengakhiri acara diskusi kita pada hari ini, kita akan Zoom bersama, foto bersama Bapak Ibu. Untuk itu kami undang kembali Bapak Dedi Junaidi untuk foto bersama beserta Ibu Diana dan Pak Rusman. Sudah siap Bapak Ibu ya semuanya? Baik, dalam hitungan ketiga, kita akan Zoom bersama. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik. Sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara diskusi kita pada hari ini, dan akhirnya saya Melanie Musa selaku host dan moderator pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ketemu lagi pada forum-forum yang akan datang. Ya.